Halo para lovers, ketemu lagi dengan aku Rezi Andriati di podcast Heart to Heart. Ya, kali ini aku bersama dengan salah satu part of dari lokal brand yang support eh, event-event nasional yang ada di Jakarta. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, kita kenalan lagi sama teman kita di sebelah aku. Halo semua, jadi aku Karisha, biasa dipanggil Ica. Aku adalah part of Jumbuh Meramu. Nah ini Jumbuh apa? Jumbuh. Jadi kita tuh nama brandnya Jumbuh, Nama brandnya Jumbuh. tapi kita slogannya adalah Tumbuh Meramu. Tumbuh meramu. Jadi Gitu. the reason, alasan kenapa aku mau involve lebih jauh dengan UMKM Jumbuh ini. Iya, betul. Jadi aku tuh awal involve di tahun lalu 2023. 2023. Nah, ini tuh pertama sebenarnya bagian dari owner Jumbo itu ada sepupu aku. Nah, dia tuh datang ke aku untuk sharing lah kira-kira visi misinya Jumbo apa, kira-kira tuh mimpi besarnya dari Jumbo tuh apa dan kenapa Jumbo terbangun gitu. Nah, pas dia cerita, tiba-tiba aku tergoyah karena kan Kak Revi juga sempat bilang bahwa semua brand itu memiliki kisah. Nah, ketika aku mendengarkan kisahnya Jumbo, itu aku inspired gitu. Jadi, jadinya ya udah aku ikutan untuk gimana cara nge-grow Jumbo untuk dikenal oleh nggak cuman mungkin semoga nggak cuman nasional tapi juga internasional Amin, gitu. amin. Nah, kalau aku boleh tahu, apa yang ngebuat kamu, ya udah deh, aku involve di sini gitu? Karena pasti kalau ceritanya nggak masuk ke kita ya, maksudnya ke hati kita, kita juga pasti nggak all out ya. Karena balik lagi kita kerja itu bukan cuma materi nggak sih? Benar Iya kan, banget. kalau kita ngerjain dari hati itu pasti all out juga gitu. Benar. Kayak apa ya, semua orang kan pasti memiliki suatu hal yang mereka relate ya. Yang apa sih yang menyentuh hati kecil seseorang gitu kan. Nah, jadi Jumbo ini tuh awalnya diceritain ke aku bahwa misi mereka salah satunya adalah untuk empowering petani lokal. Jadi kenapa empowering petani lokal? Karena pertama, kita dengan sourcing our local ingredient atau bahan bakunya itu dari petani lokal, itu kita secara tidak langsung kan kita juga memberikan mereka peluang untuk mencari nafkah gitu kan sehari-hari. Selain itu juga kita juga apa ya? Jadi ada local identity-nya gitu loh. Setiap produknya Jumbo tuh jadi punya identitasnya masing-masing yang memang ciri khasnya ciri ini khasnya ya itu ini secara gitu dan jadi orang aware oh ini Jumbo nih gitu ya. iya dan produknya itu tuh misalkan let's say ada Hurip gitu kan. Ada produk kita namanya Hurip. Hurip itu diambil dari akar-akar di Kalimantan Barat. Nah, itu tuh merupakan suatu hal yang unik dari produknya sendiri dan juga empowering, memberikan orang mereka jadi aware sama apa yang ada di Kalimantan gitu. Nah, berarti yang aku pengen tahu yang aku pengen tahu apa alasannya jadi sepupunya Ica ya gitu untuk membuat Jumbo itu berarti dari niat untuk membantu orang lain atau membantu UMKM. Nah, jadi tuh awal kebentuknya Jumbo itu sebenarnya di tahun 2020 tuh, beberapa tahun sebelum aku ikut. Nah, Oh itu udah duluan. udah ini ya. duluan. Jadi awalnya itu 2020 ada nih Covid tuh, namanya enggak ya? benar pandemi Kena Covid nggak baby. sih? Iya Ini kan? pandemi baby Iya. sih. Nah, jadi ada namanya Teh Ega Mega Puspitasari, dia itu ibu pramunya kita. Jadi semua produk di Jumbo itu dia yang ngeramu, ngeracik gitu. Dia yang ngeriset. Nah, Teh Ega ini itu orangnya nggak bisa diam. Dia tuh harus selalu menjelajah. Dia tuh harus memperluas wawasan dia gitu. Nah, caranya karena dia background farmasi, tadinya dia kerja di perusahaan-perusahaan farmasi besar lah. Lalu dia tiba-tiba tertarik sama obat-obat herbal. Which sekarang itu dia lagi ngambil S2 herbalis gitu. Jadi kenapa dia tertarik sama obat-obat tradisional ini? Karena sebenarnya itu ciri khasnya orang Indo ya. Indonesia itu tuh dulu nenek moyang kita tuh semuanya kan belum ada yang pil kimia gitu-gitu Oh ya. ya, natural Jadi ya, jamu, benar. ya daun. Mengobatkan spiritual dan tubuh itu tuh melalui obat-obat tradisional yang ditemukan di alam gitu. Nah, Teh Ega sama adiknya Bisma
itu mendirikan Jumbuh ini. Oh. Barulah di tahun 2022 sepupu aku ikut sebagai co-founder juga untuk membesarkan atau menumbuhkan si Jumbuh ini. Karena dia mungkin merasa, dan mungkin Kaice juga ngerasa ini kayaknya cocok nih gitu ya sama passionnya juga gitu. Iya betul. Karena Tega juga, jadi tuh setiap produk itu aku suka bilangnya ya kayak diary-nya Tega gitu, kayak jejaknya Tega. Jadi misalkan ada nama produk kita Alun, itu tuh diramu karena beliau abis jalan-jalan ke Kepulauan Seribu. Jadi gimana Jadi caranya? dari inspirasi ya, Iya, berarti ya. nge-capture si Pulau Seribu itu melalui wangi itu seperti apa gitu. Jadi dia ngeramu dari wanginya situ. Terus ada juga misalkan Jiwa yang wanginya lebih, ini best seller kita sih, Jiwa essential oil itu, tapi wanginya lebih mungkin Jawa gitu. Jadi lebih halus racikannya kali ya, lebih wanginya tuh nggak yang strong gitu. Tapi tetap ada, jadi ada vanilla, jasmine, white musk, sama peppermint. Nah itu tuh untuk nenangin hati, nenangin diri. Ini kalau orang Jawa tenang-tenang ya. Betul sih. Nah, ini kebetulan juga ya, terakhir tuh sempat Paragram Diary, kita tuh lagi datang ke eventnya Lokal Karya Ngabuburit. Itu di bulan Maret. Nah, kebetulan Jumbo juga support ya, Jumbo juga ikut eventnya, karena mungkin di situ juga salah satu cara Jumbo untuk mensupport lokal brand juga ya jatuhnya ya. Event itu karena kebanyakan tuh orang-orangnya juga owner-ownernya tuh mereka membuat produksi sendiri gitu. Sangat artisan sih yang aku lihat tuh. Aku suka banget community events kayak gini karena mereka tuh saling support ya. Iya sih, aku ngeliatnya tuh anget banget gitu, kayak oh ya udah jadi dengan sendirinya kayak aku bantu deh kalau emang aku bisa, atau kita collab atau apa gitu kan. Dan sangat artisan juga sih, karena orang-orangnya kan punya keterampilan masing-masing Iya, ya. benar. Jadi kayak mereka tuh nge-support talent-talent yang kita sebenarnya belum pernah lihat gitu. Nah aku suka sih community events kayak gitu. Itu juga kenapa Paragram juga support. Untung Paragram support juga, jadi kita bisa link up sama sekali lagi Jumbo. makasih loh udah mau datang ke sini sharing cerita sama teman-teman para lovers. Nah, tapi kan bukan berarti smooth terus ya Jumbo gitu. Boleh sharing nggak? Kapan sih fase yang terpuruk atau yang susahnya gitu, dan akhirnya gimana caranya Jumbo tuh bisa survive? Sebenarnya tuh kita kalau nggak salah pernah hiatus deh Jumbo. Pernah sempat berhenti produksinya di tahun 2021 atau 22 gitu. Oh, sebelum kamu masuk? Iya, sebelum aku masuk justru. Nah, setelah aku masuk kan itu udah terstruktur tuh maksudnya. Kalau sebelumnya tuh sempat hiatus katanya. Apa karena corona covid atau? Ada aspek itu juga sih. Sama juga karena apa ya, kita tuh belum ada kantornya. Terus juga sebagai perusahaan belum terdiri lah gitu. Jadi kayak masih passion aja gitu. Belum terstruktur secara manajemen yang benar gitu. Jadi kan dulu tuh sebenarnya Tega kenapa bikin Jumbo itu, teman-temannya tuh karena dia farmasi, teman-temannya tuh suka datang ke dia kayak, "Teh, aku jerawatan nih, gimana dong? Tolong." Padahal farmasi ya, mereka lebih memilih herbal ya. Iya benar. Karena kayaknya ada stigma itu deh. Orang-orang sekarang udah mulai sadar bahwa natural tuh sebenarnya lebih baik gitu kan untuk tubuh. Karena aku juga ngerasa ya, maksudnya kayak ketika aku gitu, misal kayak waktu itu sempat misalnya kayak jerawatan, terus ke dokter kan, biasanya dikasih obat pil, terus gitu. Krimnya tuh yang merah-merah apa ya, kimia atau mercury lah, nggak tahu juga sih zaman dulu. Jangan mercury. Iya, maksudnya aku nggak tahu juga sih kandungannya apa gitu. Nah, terus setelah pakai itu bagus, tapi ketika kita udah stop, hancur mukanya. Dia tuh ada ini ketergantungan. Iya mungkin. Nah, akhirnya pokoknya setelah dikasih tau, oh ternyata ini kimianya. Nah, dari situ pelan-pelan tuh nyoba tuh kayak ada apa oil gitu loh yang tinggal diolesin gitu kalau malam. Ya better sih, tapi emang waktunya lebih lama ya. Karena kan natural ya. Betul. Mungkin ini juga salah satu inspirasi Jumbo. Nah itu sebenarnya tuh Jumbo artinya itu adalah keselarasan dan balance in harmony gitu dalam bahasa Jawa ya.
keselarasan. Heeh. Dan kalau bahasa Inggrisnya balance in harmony. Balance in harmony itu artinya jumbuh para lovers. Yes, Makanya betul. sebenarnya penasaran sih, apa ya jumbuh ya gitu. Maksudnya aku Mm-mm. kan orang Jawa ya, tapi aku juga gak Jawa Aku preman juga kok, jangan kayaknya khawatir, ya aku kan. ada Jawanya tapi Karena aku gede di Jakarta, jadinya Mm-mm. kayak mungkin kalau orang ngomong ngerti, tapi kalau kita ngomong agak bingung ya Iya. gitu jawabnya gitu. Nah itu setiap produk kita tuh sebenarnya bahasanya Jawa atau Sunda gitu. Jadi hurip tuh hidup, ada namanya jadi jaga, nama-namanya raga, itu jiwa. nyesuaiin juga. Iya, ada yang hirup, ada hurip, Hmm. ada ya itu sih, kita masih tetap on brand lah intinya dengan si Jumbuh ini, karena pengennya Indonesia banget tapi dikemas secara modern gitu. Jadi juga kita ya yang pakai juga nggak yang riweh ya. Kadang kan Iya. kita mau pakai tuh kalau nggak berbentuk yang simple males kan. Males sih, apalagi anak-anak Gen Harus Z gitu ngeracik kan. dulu, Iya, ya, anak-anak muda bener-bener. tuh udah males. Setuju. Jadi kita ngebotolinnya tuh gimana caranya dalam produk yang cantik, yang kalau dilihat tuh juga enak gitu. Iya, setuju sih. Bener sih. Karena biasanya orang lihat dari first love ya. Kayak Mm-mm. ngeliat, ah ini lucu. Mau Benar. isinya gimana, yang penting beli dulu deh. Benar. Gitu. Ya bener-bener. Nah, si Jumbo ini tuh kenapa keselarasan? Karena emang mungkin aku lupa bilang tadi, cuman misinya itu selain empowering lokal petani tadi, Iya. itu untuk menyelaraskan antara bukan cuma manusia dengan alam, tapi juga gimana caranya menyelaraskan manusia dengan dirinya sendiri. Jadi kita tuh selalu percaya kalau manusia tuh punya 3 aspek. Yang pertama adalah tubuh, yang kedua itu pikiran atau mental, dan yang ketiga baru jiwa atau soul-nya gitu kan. Nah, setiap produk kita itu ketika diracik itu punya manfaat untuk salah satu atau ketiga-tiganya gitu. Jadi apapun yang kita buat atau kita keluarkan ke publik itu kalau ditarik balik harus ada manfaatnya untuk komponen itu, untuk manusianya Jadi sendiri. semua tuh harus bermanfaat ya. Iya, bermanfaat. Nah, kita tuh kalau di Jogja itu kita ada rumah produksi Jogja. Nah, kenapa Jogja? Apa karena mereka tinggal di Jogja atau kenapa Jogja? Jogja itu katanya Tega, dia tuh selalu memiliki ikatan yang spesial sama Jogja. Aku juga pertama ke Jogja kayak gitu sih langsung, Iya lagi. kok anginnya beda ya? Vibes-nya tenang ya? Benar, lebih halus, lebih kalem gitu kan. Ya beda banget sama Jakarta lah ya. Iya, di sini sat-sat, di sana sans. Iya, Sans bro. kita juga jujur masih ada adjusting phase nih, kayak antara tim Jakarta sama tim Jogja, itu kan beda ya. Sama kok ada tim Jogja juga. Cara kerjanya kan beda. Betul, Nah itu setuju. kenapa Jogja? Pertama karena itu, dan kedua juga bahan baku kita tuh kebanyakan dari sekitar Jogja sebenarnya. Oh, jadi lebih mudah juga ya meracik untuk apa semua. Benar. Nah kita juga kalau misalkan beli jumbo itu biasa datangin ada dalam besek. Besek tuh apa ya? Besek tuh yang anyaman, kotak anyaman itu. Oh, yang kayak buat orang ngasih-ngasih. Iya, biasanya tuh orang ngasih hampers, ada yang kayak gitu kan. Dia tuh kita dapatnya dari Bantul, Yogyakarta. Jadi di sana ada pengrajin, ibu-ibu namanya Bu Gito yang nganyam. Jual tiket juga nggak? Di video itu. Nah, ini tuh nganyam bareng ibu-ibu di sana. Nah, kita juga tadi kan dengan keinginan untuk empowering mungkin ibu-ibu atau orang-orang yang di pelosok juga sebenarnya kita pengen banget kalau ada koneksinya ke sana, itu kita benar-benar open untuk membuka jalur kolaborasi gitu. Kita juga pengen empowering keterampilan di sana. Mimpinya sih siapa tahu bisa ya suatu hari tapi itu sama sih, maksud aku kenapa ada kenapanya juga ya, semesta mendudukkan kita berdua di sini, di support oleh paragram gitu, karena tujuannya baik. Iya benar. Niatnya maksudnya gimana pun selain profit tapi untuk membantu orang lain. Betul. Yang pasti semua perusahaan nyari profit, cuman yang bikin apa ya kita selalu semangat itu kan sebenarnya reason atau alasan dibalik itu kan. Kita karena benar sih, karena aku percaya ya ketika kita mencoba untuk melakukan hal baik,
mau dari orang yang kita kasih kebaikan atau dari orang lain pasti bakal balik ke kita sih. Benar, Iya ya kan? kan. What goes around comes around lah ya katanya. Walaupun mungkin waktunya ya Iya, nggak langsung gitu. butuh bertahun-tahun sih. Ya kayak Jumbo, bener kan? Dari awal hiatus, bikin, Bener. terus lama-lama tiba-tiba adalah nih yang support, ya kan? Iya. Kayak Ici sampai sekarang 2024 loh. Iya 2024. kan? Dan Semoga langgeng deh sampai amin, kapan-kapan. amin ya. Dari kita juga pasti seneng sih gitu karena jarang nemuin yang lokal brand yang benar-benar emang niatnya itu selain profit tapi juga support teman-teman kita yang di daerah ya, maksudnya apa ya dalam hal ini petani-petani perempuan di Jogja. Ya, kita tuh pengen ini sih sebenarnya salah satu mimpi ini mimpi personal aku untuk Jumbo ya sebenarnya. Salah satu mimpi personal aku tuh sebenarnya untuk membangun sebuah komunitas lah. Nice. Community of artisan people yang emang memiliki visi misi yang lumayan apa ya, ada idealismenya lah. Untuk humans untuk humans atau animal atau juga untuk something else, something grander than yourself. Nah, itu tuh aku pengen menyambungkan semuanya sebenarnya. Oke, berarti terakhir apa yang diharapkan Jumbo ini ke depannya? Ya, harapan apa sih yang kan sampai ini 3 tahun ya udah mulai stabil gitu. Tujuan akhirnya apa sih Jumbo pengen apa gitu? Wah, itu pertanyaan yang sangat bagus dan sangat berbobot. Makasih loh. Mimpi kita sebenarnya untuk Jumbo itu adalah mimpinya sebenarnya semoga niat di awal nggak pernah hilang sih. Karena kita tuh selalu ingin kita selalu ingin menginspirasi dan juga selalu menyelaraskan manusia dengan alam, tidak merusak alam, malah kebalikannya kita gimana caranya untuk simbiosis mutualisme lah, apa yang kita ambil dari alam kita kembalikan lagi dan selalu menghargai alam sebagaimana dia menghargai kita gitu kan, memberikan kita sumber daya gitu. Nah, kedepannya mungkin mimpi kita itu dan untuk selalu menyelaraskan semua insan yang menggunakan produk-produk kita dan juga menyambungkan mereka yang sahabat-sahabat dan keluarga Jumbo ini untuk bersatu dan menciptakan sebuah ekosistem yang sehat, tidak cuman secara mental tapi juga secara tubuh dan pikiran dan jiwa gitu. Dan semoga kedepannya kita pengennya sih ini bisa tidak hanya menyelaraskan insan-insan di nasional, tapi juga menyelaraskan insan-insan di dunia internasional secara global gitu. Itu mimpi besarnya ya, dan semoga tercapai dalam tahun-tahun ke depan. Karena niat baik sih biasanya cepet sih. Semoga ya. Aku terharu deh. Maksudnya jadi pengen ketemu Tega deh. Maksudnya kayak ngobrol-ngobrol. Iya, please main-main ke Jogja, pasti boleh. Dia tinggalnya di Jogja atau di Sekarang dia tinggal di Jogja. Oh, karena dia sekalian ngeracik itu ya. Betul. Sama maintain rumah Jumbo. Nah, kalau gitu akhir kata dari aku ya, apapun yang kita perbuat, kita niat untuk bekerja, selama semua itu dilakukan dengan hati, oke hati, pasti hasilnya bakal berguna juga untuk kebaikan dan hati kita juga. Jadi apapun pekerjaannya, apapun niatnya, selama itu baik, pasti bakal balik ke kita. Benar, aku setuju sekali. Rezi Andria di sini untuk podcast Satu Hat dengan Karisha dari Jumbo. Dari Jumbo. Sampai jumpa. Selamat tinggal.